Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sambil hadirati wa jamin syaitan salihin. Husnul mu'alif hadal kitab an-Hawaya Dimaski sumailakum salam ba'ana umatin hajatin wa salam syaikina husnul ma'atina al-asqiya asatiti wa ahli baitihim wa talamidihim lillahi ta'ala al-fatihah wa nasyahatin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtilafi dalam perbedaan pendapat fi afdholiyatil qiyami dalam lamanya berdiri wa sujudi lan sujud. Pertanyaannya begini, kalau salat itu mana yang lebih baik, lama berdiri atau lama sujud? Ikhtalafa, berbeda pendapat sopala ulama fi sujudi dalam sujud. Udah ketemu belum? Kok sih golek kitabnya? Fi sholatin dalam salat wal qiyamilan berdiri, ayyuma afdalu, mana yang lebih utama, lama berdiri atau lama sujud ketika salat? Fadhahabalan mongko berpendapat sapa Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Waman waqafahu, waman lan wong waqafahu yang setuju dengan beliau. Menurut Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan Imam Syafi'i, menurut pendapat beliau begini, al-qiyamu utai berdiri iku afdalu le utama. Jadi kalau sholat lama berdiri itu lebih baik daripada lama sujud. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Alasannya apa? Liqauli Nabi, berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi, fil hadis sahih, dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih ada statement ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tercatat pada Sahih Muslim hadis nomor 756. Nabi mengatakan begini, afdhalus sholati utai luweh utamane salat iku tulul kunuti, lama doa kunutnya. Wa manahu tai maknane iku al-qiyamu, berdiri. Hadisnya begitu. Jadi ketika dalam sholat, itu yang lebih baik adalah berdiri yang lama. Jadi ngadeke sing suwe, bukan sujudnya. Dasarnya hadis ini. Nabi mengatakan itu. Itu satu alasannya. Yang kedua, li'anna dzikra qiyami, karena zikir ketika berdiri, huwa iku Al-Qur'an. Karena ketika berdiri, itu sing diwaca Qur'an. Sementara kalau sujud, justru nggak boleh maca Qur'an. Karena itulah berdiri lama itu lebih baik. Waktu dzikru sujudi utai dzikir sujud iku tasbih. Sementara kalau kita sujud itu bacaannya tasbih, karena nggak boleh maca Quran. Ketika ruku berdiri apalagi i'tidal ya. Jadi ruku, sujud, i'tidal itu justru nggak boleh maca Quran. Sementara ketika kita berdiri setelah maca Fatihah, kita justru disarankan untuk maca Quran, banyak maca Quran. Sementara maca Quran, wal Qur'ani utai maca Quran iku afdalu, lebih utama. Wakana, karena itu mongko ana apa mah barang yutawilu atau tuwila yang panjang fi dalem iku afdalu lebih utama. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i bahwa berdiri itu lebih lama, lebih baik, sehingga marilah kita tuh sholat sunnah nikmati suwene berdiri ketika ngadeg banyak maca Qur'an nih. Ada hadis, ada riwayat, Ustaz mungkin pernah nyampaikan, ada sebuah riwayat seorang ibu sufi, seorang ibu-ibu, suatu ketika beliau itu ngeluh karena kakinya bengkak. Jadi kakinya bengkak. Kenapa bengkak? Karena like sholat malam itu suwe banget ngadek. Kira-kira kita belum pernah ya sampai bengkak kakinya. Lapo mbak kok kakinya kan bengkak? Biasanya suwe masak atau apa kerja bakti apa. Nah ini ada seorang emak-emak, ini tercatat di dalam sebuah kitab
tasawuf perempuan, tokoh-tokoh sufi perempuan. Saya lupa namanya. Beliau itu sampai bengkak-bengkak karena bengkak kakinya, karena lamanya berdiri sholat malam. Suaminya itu bilang gini, yo lagi bengkak karena lama berdiri, yo dikurangilah ngatan sholat malamnya. Sholat malamnya dikurangi, jangan lama-lama. Apa jawabannya perempuan tadi? Iya, saya sebetulnya juga pengen ngurangi, tetapi saya kepikiran, walaupun saya berdiri neng dunyo sampai bengkak sholat malam, tapi dibanding nanti kalau saya harus berdiri di akhirat ketika di mahsyar, itu nanti jauh lebih lama. Jadi mikirnya itu dia ketimbang nanti kita lebih lama berdiri di akhirat ketika mahsyar menunggu hisab, lebih baik lebih lama berdiri ketika sholat. Pilihannya luar biasa seorang mak-mak ahli sufi. Imam Syafi'i mendukung pendapat ini, bahwa berdiri lama ketika sholat itu jauh lebih baik daripada lama dalam sujud. Itu pendapat satu, pendapat Imam Syafi'i. Wadhabalan berpendapat sopo ba'dul ulama'i, tetapi sebagian ulama yang lain tidak sama. Ila anas sujuda, karena saat temannya sujud itu afdalu. Kalau menurut imam yang lain, justru yang lebih baik itu sujud, bukan berdiri. Kenapa sujud lebih baik? Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis Nabi. Jadi artinya orang yang berpendapat bahwa berdiri lama itu lebih baik, itu ada hadisnya. Juga ada reasoningnya. Orang yang mengatakan sujud lama itu lebih baik, itu juga ada hadisnya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Muslim juga, hadis nomor 482. Nabi mengatakan begini, akrobuma yakunu al-abdu min robbi wa sajidun. Akrobuma utai luweh pareke, luweh dekate, yakunu kang ono sopal abdu, seorang hamba. Kata Nabi, posisi yang paling dekat dari seorang hamba kepada Allah, min robbi saking pangerane, huwa iku sajidun, yaitu sujud. Kata Nabi, tempat paling dekat dengan Allah itu ada sujud. Karena itu sujud lama menjadi lebih baik. Qala al-imam, jadi ada dua pendapat. Anda boleh berdiri lama mengikuti pendapat Syafi'i berdasarkan hadis Muslim nomor 756. Atau kita boleh sujud yang lama berdasarkan hadis Sahih Muslim juga nomor 482. Qala indika sapa Imam Abu Isa at-Tirmidzi fi kitabihi kitab As-Sunan, ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza. Imam Tirmidzi sendiri merangkum di dalam kitabnya begini. Faqala mongko ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama, tulul qiyami utawi berdiri lama fi sholati ing dalam salat iku afdalu. Luwih utama. Berdiri yang lama setelah maca Fatihah, maca surat. Karena itu kemarin masih ingat Nabi itu pas sholat tahajud beliau mau coba Baqarah selesai nggak ruko, ditambahi surat An-Nisa, Nisa selesai nggak ruko, beliau nambahi surat Al-Imran. Ngade iku maca surat panjang. Hak kita kan suratnya papat, Falak, Binas, Inna Atoina dan Kulhu. Akeh tapi pendek. Nabi ngade suwe banget. Sebagian mengatakan berdiri yang lama itu lebih baik min kasroti ruku'i, dibanding banyak ruku' wa sujudi. Waqala, itu satu pendapat satu. Waqala lang ndika sapa ba'duhum kasroti ruku'i utawi banyak ruku' dan sujud itu afdalu le utama min tulil qiyami. Jadi artinya ada dua pendapat seperti yang tadi. Waqala ngendika sapa Ahmad bin Hambal, ruwiya fihi hadisani ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis, walam yakdi lan ora memberikan keputusan sapa Ahmad bin Hambal. Fihi memberikan keputusan apa hadis fi indalemah sapa Ahmad fi bisyai'in kan sesuatu. Menurut Ibnu Hambal hadis lama berdiri sama lama sujud itu sama-sama kuatnya. Sehingga silakan aja Anda bisa pilih apakah kita sujud yang lama atau berdiri yang lama. Itu sama-sama punya dasarnya dari Kanjeng Nabi.
Tapi kemudian kala ngendika sapa Ishaq, Imam Ishaq. Nah, kalau Imam Ishaq kemudian mengklarifikasi begini. Amma fin nahari, anapun ing dalam salat sunnah siang hari. Kalau siang hari salat itu apa? Salat duha. Apa yang lain? Selain duha apa biasanya Anda? Wis pokoknya itulah salat siang. Salat yang dikerjakan waktu siang, apakah salat qobliyah, ba'diyah, salat duha dan yang lain. Nah, kalau salat sunnah siang kata Imam Ishaq, fakasratis sujudi, mongko memperbanyak fakasratus sujudi ruku'i wa sujud, maka lebih baik rukuk dan sujudnya yang lama kalau siang. Jadi kalau salat sunnah siang maka lebih baik rukuk dan sujudnya lama. Wa amma bilaili, anapun salat malam untuk salat tahajud, maka mana yang lebih baik? Fatul qiyami, mongko berdiri yang lama. Seperti yang kemarin disampaikan dalam hadis Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu biasanya salat tahajud itu berdirinya lama banget karena bacaan Al-Qur'annya banyak. Nah, kalau salat malam lebih baik berdiri yang lama. Kalau salat siang lebih baik rukuk dan sujud yang lama. Ila an yakuna, kecuali yang ta'ana sapa rajulun lahu kedhi rajul apa juz'un baikan minal laili, saking malam yakti mongko nekani sapa rajul alaihi faqasratul ruku'i, mongko utawi kebanyakan banyak rukuk wa sujud lan sujud fi hadza ing dalam ini iku ahabu luwih aku sukai ilaya maring ingsun di anau yakti nekani sapa rajul ala juz ing atase bagian rajul waqat robiha, mongko teman-teman memberikan keuntungan kasrata ruku'i wa sujudi. Tetapi akhirnya ya terserah kita, artinya mana yang lebih kita bisa. Kalau kita bisa sujud lama ya itu lebih baik. Kalau iso maca Quran lama itu lebih baik, karena enggak semua kita hafal Quran banyak toh. Isonya cuma kulhu. Nanti 10 peng 10 20 kali udah bosan, udah capek. Nah, kalau begitu maka sujudnya yang lama. Artinya di statement terakhir ini dikatakan kalau kita mampu sujud yang lama maka itu lebih baik. Tapi kalau mampu berdiri yang lama itu juga lebih baik. Kala ngendika sapa At-Tirmidzi wa inna ma qala lan ngendika sapa Ishaq hadza li anna hadza uku sifat. Disifati apa salatun Nabi, salate Kanjeng Nabi. Bilaili kelawan waktu malam wa usifa lan disifati apa tulul qiyami lama berdiri. Wa amma bin nahari anapun kelawan waktu siang falam yusaf, mongko tidak ada informasi min salati saking salate Nabi min tulil qiyami, saking lama berdiri maing barang usifa bilaili. Kenapa statement terakhir dari Imam Ishaq itu mengatakan ya terserah, pada akhirnya terserah kita. Kalau kita kuat berdiri lama silahkan, kalau siang ingin sujud lama silahkan, karena informasi yang clear kata Imam Tirmidzi, sesungguhnya yang informasi clear dari sholatnya Nabi itu hanya pada malam hari, yaitu bahwa Nabi kalau malam hari itu berdiri lama, itu satu. Tapi kalau siang, kalau sholat siang, kita tidak mendapatkan informasi yang jelas. Apakah Nabi itu rukuknya, sujudnya lebih lama daripada berdirinya? Nggak ada informasinya. Karena itulah terserah. Dasarnya hanya hadis tadi, bahwa aqrabu ma yakunul abdu min rabbi sajidun. Itu aja hadisnya. Tapi tidak ada informasi tentang perilaku Nabi. Tapi kalau sholat malam, jelas. Banyak hadis mengatakan, Nabi itu kalau sholat tahajud, berdirinya lama banget. Sehingga dikatakan kalau ingin berdiri lama ya silahkan, kalau ingin sujudnya lama ya silahkan, karena keduanya ada hadisnya. Hanya yang sholat malam hadisnya dua jalur. Satu, ada hadis qauli yang mengatakan Nabi begitu, adalah hadis fi'li yang menyatakan hadis melakukan itu Kanjeng Nabi. Berarti sholat dengan berdiri lama, sholat sunnah malam hari berdiri lama,
itu hadisnya lebih kuat. Nah, berarti kita bisa ikut. Tapi kalau nggak bisa gitu, ya gak apa-apa, sholat malam sujud suwe, karena juga ada hadisnya. Oke, itu antara berdiri dan sujud. Kita lanjutkan. Faslun fi bayani ma yustahabu. Yang disunahkan ayukola yang tadi diucapkan sajadati tilawah dalam sujud tilawah. Sekarang baca sujud tilawah. Apa yang dibaca kalau kita sujud tilawah? Idza sajada nalikane sujud sapa man litilawati untuk ayat sajadah gitu ya. Ustuhiba mongko disunahkan ayakula fi sujudi ing dalam sujude ma ing barang zakarnahu fi sujudi sholati ing dalam sujud salat. Ketika kita sujud tilawah itu kita juga disunahkan untuk membaca doa sujud biasa. Berarti apa itu bacanya? Subhanarabbiyal a'la kemarin. Jadi ketika sujud tilawah kita juga disunahkan zikir seperti sujud biasa di dalam sholat. Berarti ketika sujud tilawah salah satu yang dibaca adalah Subhanarabbiyal a'la. Nah, setelah Subhanarabbiyal a'la kemudian ditambahi doa lain. Wa yustahabu lan disunahkan ayakula ma'ahu setelah Subhanarabbiyal a'la kemudian maca ini. Allahumma ja'alna li indaka duhron wa a'zim li biha ajron wa wadu'ani biha wizron wa taqabbalha minni kama qabiltaha min Dawuda alaihissalam. Ini doa dalam sujud tilawah. Allahumma ya Allah ij'alha mugi menjadikan sapa tuan ha ing sujud tilawah limaring ingsun indaka di sisimu duhron sebagai apa duhron? Modal. Kita minta ya Allah sujudku ini semoga menjadi modal yang baik di akhirat. Wa azim lan mugi mulyakna sapa tuan li kepadaku biha kelawan ini sujud tilawah ajron sebagai pahala. Wa do lan meletakkan ani biha lan sujud tilawah wizron ing dosa. Maksudnya kita diampuni dosanya, dikasih pahala dan dikasih modal sebagai modal baik di akhirat. Wa taqabbalha lan mungkin nrimo sapa tuan ha ing sujud tilawah minha ingsun kama qabiltaha kaya oleh nrimo sapa tuan ha ing tilawah min Dawuda saking Nabi Daud. Wa yustahabu berarti ada 3 doa toh. 1 Subhanarabbiyal a'la, kemudian doa ini. Allahumma ja'alna li indaka dukhron. Kayaknya ayat doa ini kita nggak populer ya. Nggak biasa dengan baca doa ini. Setelah itu kemudian masih disunahkan lagi wa yustahabu ayakula aidan subhana rabbina ingkana wa'du rabbina la maf'ula. Ini doa lain yang ditambahkan ketika sujud tilawah. Subhana rabbina ingkana wa'du rabbina la maf'ula. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Wa rawaina fi sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Aisyah radhiyallahu an qalat. Nah, ini hadis lain terkait dengan doa sujud tilawah. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ndonga fi sujudi dalam sujudil Qur'ani dalam sujud Quran ketika malam hari, ketika Nabi itu maca Quran kemudian ketemu dengan ayat sajdah, Nabi doanya ini menurut Sayyidah Aisyah. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu li hauli wa quwwati. Kayaknya ini yang kita biasa pakai. Doa tilawah ini. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Hadis sahih dari Abu Daud. Kalau yang tadi Allahumma ja'alna indaka dukhron dan seterusnya kemudian ditambah dengan subhana rabbina in kana wa'du rabbina ma'ula, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Kalau yang kedua hadis nomor 154 itu dari Sayyidah Aisyah diriwayatkan dari Abu Daud. Zadan nambahi sapa al-Hakim, Imam al-Hakim ada tambahan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayatnya begitu, hadisnya. Jadi setelah kita baca sajada wajhil ladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa ketika sujud tilawah. Nah, kita nggak bisa sujud ya maca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 3 kali.
Wa ama qauluhu anapun ini Allahumma ja'alna li indaka dukhron yang di atas tadi yang disampaikan dari Imam Syafi'i, farawahu ini ternyata juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tercatat di Sahih Tirmidzi, Sunan Tirmidzi hadis nomor 219. Rawahu At-Tirmidzi marfu'an, hadis marfu' min riwayat Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas bi isnadin hasanin, dengan hadis hasan. Menurut Imam Hakim hadis ini sahih. Jadi kita bisa pilih apakah ngikuti dari yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan At-Tirmidzi, atau kita bisa juga ngikuti sama yang sajadah wajib juga diriwayatkan dari At-Tirmidzi. Ada nggak Tirmidzi? Yang kalau di sini Abu Dawud yang ini yang meriwayatkan. Oke, itu hadis bacaan sujud tilawah. Anda bisa menghafalkan, bisa ngikuti sajadah wajib ladzi khalaqa wa saqa sam'ahu wa basarahu, itu boleh, atau yang atas yang dari Tirmidzi. Kalau sajadah wajib diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kalau Allahumma ja'alna li indaka dukhron diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yang Abu Dawud mengambil dari jalur Sayyidah Aisyah. Kalau yang Tirmidzi mengambil jalur dari Abdullah bin Abbas. Oke, kita lanjutkan. Masih gelap. Babuma, bab barang yakulu kang ngucap fi raf'i ra'sihi, ing dalam ketika ngangkat kepala minas sujudi. Ini yang dibaca ketika kita bangun dari sujud. Satu, wafil julusi lan dalam duduk baina sajata ini. Apa yang dibaca ketika kita bangun dari sujud dan duduk di antara dua sujud? As-sunnatu tai sunnae iku ayu kabira, ente maca takbir. Jadi ketika bangun dari sujud disunahkan maca takbir. Min hinayat tadi'a, nalikan memulai biraf'i. Setiap gerakan dimulai dengan takbir. Wayamuda lan memanjangkan takbir yang takbir ila ayastawiyah, sampai kita jejak jalisan halih duduk. Jadi dari sujud takbirnya sampai kita duduk tegak. Waqad qaddamna, lan telah kami dahulukan bayana adatis takbirati. Kemarin sudah didiskusikan tentang jumlah takbir. Wal khilafu mimati, lan perbedaan pendapat yang dalam memanjangkan bacaan takbir. Wal matu wal madalan ing mat al mubtila, memanjangkan al mubtila yang bisa membatalkan. Baik, wa idza faragha, ketika sudah selesai minat takbir saking takbir wastawa jalisan, setelah duduk sempurna, fasunnatu mongko utahe kesunahane iku ayat wa ndonga. Dungane apa? Wa bima rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Baihaqi wa ghairi an Hudzaifah radhiyallahu an. Dulu kemarin sudah disampaikan hadis Hudzaifah ini. Nabi itu sholat malam itu berdirinya lama. Wa qiyami at-tawil bil baqarati, maca Baqarah Nabi. Kedua maca An-Nisa. Yang ketiga maca apa lagi? Al-Imran. Kemudian warukuihi, setelah Nabi berdiri maca tadi, kemudian beliau ruku. Kapan ruku'e? Seberapa lama rukuknya Nabi? Nahwa qiyamihi. Berarti ruku'e Nabi itu podo karo selama maca Baqarah, Nisa dan Al-Imran. Wa sujudihi, dan sujud sapa Nabi, berapa lama sujud Nabi? Wah nahwa dzalika, sama dengan rukuknya. Itu satu rakaat bisa berapa jam itu? Kalau kita mau coba Baqarah, Nisa, Al-Imran 1 jam, maka ruku'in Nabi 1 jam, sujudnya 1 jam, berarti 1 rakaat 3 jam. Bahkan kemudian ono sapa Nabi iku yakulu. Nah, kemudian setelah itu kata Hudzaifah, ketika beliau duduk di antara dua sujud, bacaan ini Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Kalau hadis ini bacaannya cuma Rabbi firli dok.
Nabi mengatakan Rabbi firli, itu seberapa lama beliau duduk maca Rabbi firli, wajalah salan duduk sapa Nabi bi qadri sujudi, sekadar lamanya padha mek sujute. Pada sujute Nabi padha mek rukuke Nabi padha karo ngadeke. Ngadeke Nabi selama baca Baqarah, Nisa dan Ali Imran. Itu luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Wa bima rawaina fi Sunanil Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu an wa shallatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili wa dzakarahu ketika idza kana rafa'a ra'sahu, kata hadis ini hadis dari Maimunah. Dari Maimunah ini mengatakan begini, Nabi itu ketika bangun dari sujud baca ini, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kemudian ditambahi riwayat dari Abu Daud wa'afini. Kemudian kita nambah lagi, apa lagi tambahannya? Wa'fu anni. Ada tahu tambahan wa'fu anni? Ini bacaan yang kita biasa baca. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Maimunah. Wa idza sajada nalikane sujud asalisah qala fiha dzakarnau fil ula sawaan. Kemudian setelah ini sudah selesai. Sekarang kita lihat bab faslun fi bayani hayati takbiri. Dalam takbir wajah satil istirahati lan lungguh istirahat. Wa idza sajada nalikane sujud asalisah kang sujud yang ketiga qala fiha madzakarna fil ula. Ketika sujud yang kedua apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la lagi. Fa idza rafa'a moko nalikane bangun sapa seseorang mengangkat ra'sahu ing kepalane mindah saking sujud rafa'a. Mongko mengangkat mukabbiron hali takbir. Wa jalasa, sekarang begini. Setelah sujud pertama maca subhanarabbiyal a'la 3 kali minimal, kemudian duduk. Ketika duduk itu kita doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, selesai sekali. Setelah itu sujud. Sujud kedua apa yang dibaca? Sama dengan sujud pertama, yaitu subhanarabbiyal a'la. Setelah sujud kedua kita akan angkat berdiri. Maka ketika mau berdiri itu disunahkan untuk duduk istirahat. Jadi dari sujud itu nggak langsung berdiri, tapi dari sujud itu duduk dulu sebentar. Wa jalasa lan duduk lil istirahati, untuk istirahat. Jalasatan latifatan, duduk sebentar. Jadi duduk sebentar kemudian baru berdiri. Bihaisu taskunu, sebentar itu kapan? Bihaisu taskunu, gambar yang tenang apa harokatuhu, sukunan bayinan, berarti sampai pokoknya kadar kita duduk sebentar tenang kemudian baru berdiri. Sumayakulu, kemudian mengucap ila rokaati saniyati, sumayakumu, kemudian berdiri ila rokaati saniyah, rokat kedua. Wayamudu, ketika bangun baca takbir ila alladzi rafa'a biha minas sujudi, saking sujud. Seberapa lama baca takbirnya? Ila ayan tasiba, sampai jejek kok iman hali berdiri. Jadi mulai sujud maca takbir duduk istirahat sampai berdiri tegak. Bayakunu lan ono apa almadu yang panjang ba'dalami minallahi ta'ala. Min Allah, saking Allah. Jadi yang dipanjangkan Allahnya. Allahu Akbar. Bukan akbarnya yang dipanjangkan. Kalau yang dipanjangkan akbarnya malah salah. Kemarin masih ingat ketika baca Allahu Akbar malah salah, batal, bisa membatalkan bacaan salatnya. Allah hadza asahul aujuhi, ini yang lebih sahih. Walahum wajun annau ya bi ghairi takbir. Ada pendapat lain yang ketika bangun nggak usah takbir, itu silahkan. Tetapi kalau ngikuti imam ini, hadis ini, kita disarankan takbir. Wajah satil istirahati faidan nahado, nalikane turun, nalikane bangkit kabaro. Wajah ketiga ayar fa'a minas sujudi mukabbiron, bangun dari sujud baca takbir. Faidah jalasa,
nalikane lungguh qata'a takbir, memutuskan takbir. Pendapat yang ketiga, takbir itu hanya berdiri saja ketika mau berdiri, tapi kalau mau turun enggak. Summa yakumu bi ghairi takbir. Oke, itu berbagai pendapat. Kita lanjutkan. Wala khilafa anna la ya'ti bi takbirataini fi hadzal maudhi. Fa inama qala sahabuna, ngendika sapa sahabat kita, al-wajhul awalu, utai pendapat yang pertama itu as-sahhu, lebih sahih. Maksudnya pendapat pertama itu adalah bahwa setiap gerakan sholat harus ada takbir. Tujuannya apa? Li'alla yahlua, supaya tidak sepi apa juz'un bagian minas sholati an dzikrin saking dzikir. Wa alam ana jasatal istirahati, lungguh istirahat, yaitu dari sujud kedua untuk berdiri, itu sunatun sahih, sunatun sunnah sahihatun kang sahih. Itu duduk istirahat itu dasarnya ada hadis sahih fi sahih Bukhari dalam Bukhari wa ghairihi, liyane Bukhari, min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi itu ngasih contoh begitu. Ketika sholat habis rukuk, habis sujud kedua, beliau nggak langsung berdiri, tapi duduk sebentar. Karena itulah itu tercatat dalam Bukhari. Karena itu kita kemudian diajarkan untuk sholat, untuk sujud duduk istirahat. Wa mazhabuna, utai pendapat kita, iku istihbabuha, menyatakan sunnah lihadi sunnati maringi kisah soha as-sahihah. Summa hiya iku mustahabun, disunahkan akibah sajdatis saniyah, setelah sujud kedua mingkuli rokaatin, setiap rokaat. Yakumu kang berdiri sapa manahana saking sajadah asaniyah. Wala yustahabu, tetapi tidak disunahkan fi sujud tilawah. Tetapi kalau kita sholat kemudian sujud tilawah, maka berdirinya tidak disunahkan duduk istirahat. Jadi dari sujud langsung berdiri, khusus untuk sujud tilawah. Tapi selain sujud tilawah disunahkan duduk istirahat. Min sholati tilawati fi sholati waqad awsahtu, lan teman-teman teman-teman menjelaskan sapa ingsun amroha fi syarhil muhadzab, dalam kitab Syarhil Muhadzab. Bagi yang ngaji pesantren salaf, di Syarah Muhadzab juz 3 halaman 444, itu sudah dijelaskan. Atau menurut Imam Nawawi ada di penjelasan Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 215, itu ada. Itu udah nanti bisa dicek lagi di sana. Tapi yang jelas duduk istirahat setelah sujud kedua sebelum bangun berdiri itu sunnah. Berdasarkan hadis Bukhari, Nabi melakukan itu. Sehingga kalau kita ingin bagaimana belajar sholat kayak sholatnya Nabi, kita bisa ikuti ini. Nabi melakukan itu. Nanti step by step kita akan belajar, oh Nabi itu dulu sholatnya begini. Nah, kita belajar itu. Baik, Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna antifa'una wa bifaqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi faqih Fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.